Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas terkait dengan persidangan dengan terdakwa Fadel dalam sidang tertutup ini. Nikita Mirzani beserta putrinya Laura itu dihadirkan dan terjadi sejumlah drama. Salah satu yang viral di media massa adalah pada saat Nikita Mirzani ini berada di depan pintu persidangan. Sepertinya dia mau diminta keluar terlebih dulu, tapi dia nggak terima, dia teriak-teriak dan sedikit menangis tapi sangat emosional. Apa yang menyebabkan dia sampai seperti itu? Sebelum kita bahas mengenai penjelasannya, kita coba dengarkan dulu ya. Ini rekaman pada saat Nikita Mirzani ini kayak dalam tanda kutip kesetanan gitu ya di hadapan sejumlah petugas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berikut ini. Oh, itu suaranya melengking banget. Itu suaranya melengking banget, dia marah-marah. Ternyata setelah dikonfirmasi, kenapa Nikita Mirzani sampai sehisteris itu? Oh, ceritanya adalah karena pada saat persidangan Fadel tersebut yang sebagai terdakwa dengan ancaman hukuman adalah sekitar 15 tahun penjara, Laura itu mau memberikan kesaksian. Tetapi Laura bilang ke majelis hakim bahwa dia mau menjaga perasaan ibunya. Dia bilang, boleh tidak saya memberikan kesaksian, tetapi ibu saya tidak boleh melihat. Tapi Nikita Mirzani nggak terima. Saya mau lihat semuanya. Saya mau tahu apa yang sebenar-benarnya terjadi. Karena pasal yang dikenakan ini adalah mengenai persetubuhan anak dan juga aborsi. Makanya ini adalah hal yang pasti sangat ngebuat Nikita Mirzani hancur. Nggak bisa dipungkiri, kondisi dia sekarang pun juga sekarang sedang menjadi terdakwa dengan kasusnya bersama Dr. Reza Gladys. Ini kan dia kayak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Setelah Nikita Mirzani memberikan kesaksian, dia memberikan beberapa keterangan ke media dan aura dari wajahnya ini kelihatan aura dari kayaknya capek, lelah, dan juga sedih, hancur, terutama setelah mengetahui di fakta-fakta persidangan apa yang terjadi kepada putrinya dan juga Fadel. Apa yang kenal aja karena kan Laura mau bersaksi tapi saya harus keluar karena sebagai ibu pengen dengar bagaimana alur ceritanya ya sudah dengar ya udah udah Ya, nangis dia pada saat dia bilang, ya nggak apa-apa katanya karena sebagai seorang ibu pengen mendengar kesaksian dari Laura, dia sudah mau bersaksi, bersyukur, tetapi saya disuruh keluar dan dia cuman gitu kan ya. Dia lemes banget. Ini mengingatkan kita waktu awal-awal Laura itu kan dijemput sama ibunya ya di sebuah apartemen ya. Terus dia juga memberikan kata-kata yang cukup pedas buat putrinya. Kamu saya anggap udah bukan anak saya lagi lah. Dicabut dari asuransi lah. Terus juga tidak mendapatkan harta, warisan dan sebagainya. Tapi kan ternyata kita bisa melihat bahwa yang namanya ibu mau semarah dan sebenci apapun pada akhirnya juga luntur juga dan sekarang kan dia sudah kembali baik dengan putri pertamanya ini. Nah, kalau dari Fadel sendiri ada beberapa statement yang disampaikan teman-teman. Dalam persidangan ini dia tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Artinya secara langsung dia sudah mengakui kesalahannya di hadapan yang mulia hakim. Kalau di sidang ini Nikita Mirzani dengan Dr. Reza Gladys, dia kan mengaku tidak bersalah, makanya dia membuat nota keberatan atau eksepsi. Tapi berbeda dengan Fadel, dia kelihatan sudah 180 derajat berbeda dengan tidak mau memberikan statement ataupun juga hal-hal yang justru memantik emosi Nikita Mirzani. Tadi dia bilang begini, sudah kasih tahu semuanya ke Tante Niki apa yang sebenarnya terjadi. Wajar saja Tante Niki marah seperti itu. Ibu Fadel pun, ibu sendiri juga marahnya sama seperti itu ke Fadel. Fadel merasa telah merusak masa depan Laura. Dan yang dikenakan pasalnya, ini pasal yang nggak main-main, ada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesehatan. Dan hukumannya berapa nih? 15 tahun penjara teman-teman. Ini gila nih. Pasal yang diterapkan itu ada pasal 81 ayat 2, junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pasal 77A ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak
pasal 428 huruf A jungto pasal 60 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan dan pasal 348 KUHP. Kita coba lihat dua pasal utamanya ya. Kalau jungto itu kan artinya kalau yang pertama nggak kena, nanti bisa kena yang lapis keduanya. Nah, yang di lapis pertamanya ada 2 poin, ada 2 pasal. Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur tentang pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau bujukan. Tipu muslihatnya apakah memenuhi unsur, ada kebohongan atau enggak, bujukan juga ada atau enggak. Kalau aku sih melihat dari statement-statement Fadel yang sudah menggandeng pengacara baru, artinya Fadel tuh sudah cukup dewasa ya melihat case ini, dia udah bisa menghitung gitu. Kalau kita terus melawan, tidak ada pengakuan, ini justru akan memberatkan dia dalam persidangan. Aku yakin nanti hal yang akan meringankan dia di persidangan adalah karena dia usia masih sangat muda, dia belum pernah melakukan tindak pidana kah? Kayaknya enggak sih, karena kan pernah dia juga kata di penjara ya, gara-gara kasus yang berhubungan dengan kayak perkelahian seperti itu. Dari poin-poinnya ini, Fadil sudah banyak yang masuk teman-teman, jadi memang strategi yang dipakai pengacaranya sekarang menurut aku sudah tepat. Jadi tidak ada perlawanan agar hukumannya dipermudah. Siapa tahu aja kalau ada pernyataan pemberian maaf dari orang tua Laura, bahkan juga Laura, ini akan menjadi pertimbangan yang mulia hakim untuk meringankan hukumannya. Terus juga di pasal yang berikutnya adalah pasal 77A ayat 1 dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ini mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak dalam kandungan tanpa dasar hukum yang sah. Hukuman yang diberikan berupa pidana paling lama 10 tahun penjara. Ini kan dia ada pasal berlapis, makanya kan aku lihat di sini kemungkinan dia akan mendapatkan 15 tahun penjara. Nah, mengenai isu ini itu kan di awal-awal dikatakan bahwa ada foto-foto yang ditunjukkan bahwa mana nih katanya si Laura hamil. Perut saya itu kosong kok, nggak ada apa-apanya. Itu semua adalah fitnah gitu. Ternyata akhirnya pasal yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yang merupakan perwakilan dari penyidik di tingkatan kepolisian itu pun dipakai di sini. Artinya kan kalau dalam persidangan itu hakim akan menilai mengenai perbuatan si terdakwa dengan pasal-pasal yang diajukan oleh jaksa, apakah deskripsinya itu cocok atau enggak. Nah, di sini sih sudah bisa dipastikan bahwa ternyata terkait dengan isu bahwa Loli atau Laura itu pernah berbadan dua, kemudian dibuang secara paksa, sepertinya itu adalah fakta menurut persidangan karena berdasarkan dari pasal yang dikenakan di sini teman-teman. Pasal ini secara khusus menyoroti tindak aborsi yang dilakukan secara sengaja dan tanpa dasar hukum yang sah. Dan satu lagi poin terkait dengan isu ini teman-teman, di undang-undang kita, aku lupa undang-undang berapa, cuman aku pernah ngobrol dengan sejumlah dokter forensik di Indonesia bahwa kalau kamu merupakan korban dari begituan, yang kamu tidak mau dan usia kandungan kamu tuh masih di bawah 3 bulan, secara undang-undang itu boleh dalam tanda kutip dibuang. Hasil dari perbuatan orang tersebut yang tidak kamu mau itu diperbolehkan teman-teman. Kalau ada teman, kerabat yang menjadi korban tentang peristiwa seperti itu. Tetapi kalau itu adalah hasil perbuatan atas mau sama mau, ini tidak dibenarkan dalam undang-undang. Di undang-undang itu ada juga yang mengaturnya, cuman aku lupa di undang-undang berapa. Yang tahu, coba tuliskan di kolom komentar video ini. Nah, kemudian juga mengenai perlindungan anak, pasal-pasalnya ini biasanya ya kalau aku lihat dari undang-undang, pada case-case yang lama, kalau sudah berhubungan dengan anak-anak, ini biasanya akan maksimal banget teman-teman. Dan usianya Fadil kan sekarang masih berapa sih? 23 atau paling juga 25 kan maksimal. Kalau dia menghabiskan waktu at least 10 tahun di penjara, artinya dia 35 tahun baru keluar. Waktu aku lihat Fadel itu keluar dari ruang persidangan, dia berusaha dikontrol banget ya sama kakak-kakaknya pada saat ditanya-tanya sama wartawan. Gimana tadi itu? Nikita Mirzani marah-marah seperti itu. Wartawan sebagian itu berusaha untuk memancing Fadel berbicara banyak hal, cuman dari pihak kakak-kakaknya, udah tenang, jangan dijawab. Termasuk juga dengan kuasa hukumnya. Strategi mengganti kuasa hukum menurut aku adalah tepat karena kan di kuasa hukum yang pertama itu kan memang sudah terbuka secara nyata sosok tersebut itu punya
punya permasalahan lah dengan Nikita Mirzani. Sering nyenggol sana nyenggol sini sama-sama frontal. Tetapi sekarang mereka memiliki pengacara yang baru yang ini boleh dibilang adalah jauh dari dunia selebriti atau sosial media, yang ini bisa ngebuat lebih tenang. Dari Nikita Mirzani aku lihat di sini dia sepertinya tidak akan memaafkan Fadel. Dia akan memastikan bahwa dia akan tetap berada di penjara. Bahkan waktu di heboh-hebohnya kasus ini kan Nikita Mirzani bilang bahwa nanti rumahnya akan saya hancurkan gitu kan ya, karena itu ada uangnya Laura juga dari hasil endorsement. Terus dia bilang juga nanti yang bakal masuk penjara itu bukan cuma Fadel tapi seluruh keluarga, karena mungkin kita paham ya, dia lagi marah-marah, lagi emosi, apalagi juga kalau udah ngomongin soal anak gitu. Dan dengan case-nya saat ini dia juga sekarang dalam tahanan penjara, ya itu juga ngebuat dia semakin bebannya banyak ya teman-teman. Dia mikirin kasusnya sendiri, mikirin juga kasus anaknya, jadi peluang untuk perdamaian sepertinya sangat kecil, dan kemungkinan besar untuk Fadel hukuman maksimalnya adalah 15 tahun penjara. Tapi apakah ini akan diberikan hukuman maksimal atau enggak? Sepertinya dengan berbagai pertimbangan, mungkin hukuman Fadel antara 8 sampai 11 tahun. Itu adalah prediksi yang banyak dinyatakan oleh sejumlah netizen. Kayaknya hukumannya sekitar 8 sampai 11 tahun aja. Kita lihat nanti hasil sidangnya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Sasmara. Bye.